Hai Sobat Data, selamat datang kembali di petualangan kita. Nah, setelah memahami visualisasi data dengan Matplotlib, sekarang kita akan belajar tentang library dari Seaborn. Nah, ini adalah library visualisasi data yang dibangun di atas library Matplotlib. Nah, Seaborn ini dia menawarkan grafik yang lebih menarik secara default dan sintaksnya itu lebih sederhana untuk analisa eksploratif gitu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai aja. Nah, Nah, ini jangan lupa untuk install dari Seaborn-nya terlebih dahulu untuk ke environment-nya. Kalau kalian yang pakai Jupyter Notebook atau Visual Studio Code. Tetapi kalau kalian menggunakan Colab, itu kalian tidak perlu install lagi, nggak apa-apa. Itu udah otomatis terinstall dari Google Colab-nya. Oke? Nah, untuk mengimport library-nya, kalian masukin import Seaborn as SNS. Oke? Dia library namanya Seaborn dan sebagai SNS untuk code functionnya nanti. Nah, di sini kita akan menggunakan dataset berformat Excel, yaitu tentang dataset Titanic. Nah, dia namanya adalah PD Read Excel. Nah, dia ini karena datanya formatnya XLSX, nah makanya dia namanya PD.read Excel. Nah, ini adalah dataset tentang Titanic gitu. Ini tentang kapal Titanic, mungkin kalian dari beberapa ada yang udah nonton film Titanic gitu. Nah, nanti mungkin kalian akan paham dengan datanya gitu. Oke? Nah, kita masuk ke count plot. Nah, count plot ini adalah grafik batang yang digunakan untuk menghitung jumlah kemunculannya dari setiap kategorinya. Nah, ini cocok untuk menghitung dan membandingkan jumlah item dalam data kategorinya. Ini digunakan untuk hanya satu kolom aja juga bisa. Dan ini nggak perlu di group by gitu. Nah, misalkan kita dalam dataset ingin menghitung berapa data jenis kelaminnya gitu. Nah, ini kalian masukin aja function sns.countplot. Nah, kita masukin kolom x df kolom sex. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Nah, ini akan menampilkan berapa sih yang paling banyak dalam datasetnya jenis kelaminnya gitu. Nah, laki-laki itu yang paling banyak di dalam kapal Titanic-nya gitu. Dan sedangkan perempuan itu lebih sedikit gitu. Nah, dari SNS Convert, kalian juga bisa menambahkan parameter seperti who. Who ini adalah berdasarkan apa gitu. Misalkan kita ingin memasukkan berdasarkan survive. Artinya data tentang dia itu selamat atau enggak. Nah, kalau di Seaborn itu nulisnya bisa seperti ini. Kalian masukkan X itu untuk kolomnya, dan untuk datanya itu bisa terpisah sendiri. Misalkan datanya kita mengambil data dari data frame, df. Dan untuk sumbunya yaitu sumbu X-nya itu adalah jenis kelamin, dan who itu adalah berdasarkan survive. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini insight-nya ini artinya 0 dan 1. Oke, 0 itu sebagai tidak selamat, 1 sebagai selamat. Nah, 0 ini berarti lihat laki-laki dia nolnya lebih banyak dan sedangkan perempuan itu lebih sedikit. Artinya, laki-laki itu banyak yang tidak selamat di dalam tragedinya Titanic gitu. Sedangkan yang selamat tuh sedikit. Nah, kalau perempuan tuh yang selamat malah justru lebih banyak dibanding laki-laki dan yang tidak selamat tuh malah justru lebih sedikit. Oke? Nah, kemudian kita masuk ke bar chart. Nah, bar chart ini adalah grafik batang gini ya. Nah, mungkin aku nggak perlu jelasin lagi fungsi buat apa, karena sebelumnya udah dijelasin kan di modul Matplotlib. Nah, caranya itu kalian hanya tulis sns.barplot. Oke? Nah, X-nya ini kita masukkan untuk sumbu X-nya itu PC class. Ini artinya kelas dari kapalnya itu, misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan Y ini adalah vare. Vare ini adalah biaya dari uh, kapalnya gitu. Dan ini datanya adalah DF. Nah, kita bisa lihat nih hasil dari ini ya. Dari apa? Dari kelas 1 itu menawarkan harga yang lebih mahal dibandingkan kelas yang lain gitu. Jadi total dari biayanya semua itu dia lebih mahal di kelas 1 dibandingkan kelas 2 dan kelas 3. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke selanjutnya kita bisa membuat
SNS bar plot dengan adanya who. Nah, ini who-nya adalah berdasarkan survive. Nah, kita bisa lihat nih, dari orang yang paling selamat dan tidak selamat, itu kebanyakan yang selamat tuh dari kelas 1. Dan yang paling banyak kelas selamatnya itu juga dari kelas 1 juga gitu. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mencari bar bar chart berdasarkan target legendanya gini. Survive-nya ini adalah 0 dan 1. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke histogram. Histogram ini ya untuk membuat distribusi frekuensi dari data numerik ini. Dia hanya bisa untuk data numerik, nggak bisa untuk data yang tipe datanya itu objek. Nah, cara membuatnya itu tinggal masukkan sns.hisplot. Nah, kita masukin nilai untuk sumber X-nya yaitu dfh. Ini untuk kita melihat distribusi dari umur penumpang dari kapal Titanic-nya. Dan ini hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah KDE true. Nah, KDE true ini sebenarnya apa sih? KDE ini dia akan menampilkan kurvanya ini, garis kurvanya seperti ini. Nah, dia membentuk distribusi normal seperti ini dia bentuknya. Nah, ini adalah bins. Dia pembagiannya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalian nanti sesuaiin aja binsnya itu bergantung dari datasetnya kalian. Oke? Nah, kita masuk ke KDE plot. Nah, sekarang kita masuk ke KDE plot. Nah, KDE plot ini sebenarnya sama kayak histogram, hanya saja dia hanya menampilkan grafik dari kurvanya saja. Nah, cara membuatnya itu hanya dengan sns.kde plot. Nah, ini masukkan tadi untuk melihat distribusi dari umur gitu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke box plot. Nah, box plot ini grafik kotak yang digunakan untuk menunjukkan persebaran data melalui median, kuartil, dan outlier. Nah, di sini kita bisa melihat nanti ada mediannya berapa, kuartilnya berapa, dan ini outliernya. Oke, nah ini digunakan untuk grafiknya itu untuk mendeteksi outlier. Outlier itu adalah data anomali yang tidak relevan gitu, kayak aneh gitu. Nah, contohnya kita misalkan ingin melihat SNS box. Maaf, untuk masukin fungsinya itu kalian tinggal aja tulis sns.boxplot. Nah, ini kita ingin melihat sumbu X-nya itu adalah df dari distribusi umur. Nah, kita bisa lihat nih. Oke, cara bacanya itu adalah ini artinya nilai dari nilai terendahnya atau minimumnya. Dan ini adalah nilai maksimumnya. Ini artinya kuartil 1, ini artinya median, dan ini artinya kuartil 3. Nah, berarti mediannya itu nilai tengah-tengahnya ada di kisaran 20. Ini mungkin diperkirakan di atas 25 dan di bawah 30. Nah, nilai minimumnya itu berarti kita bisa lihat nih, dari umur terkecil di penumpang itu berarti ada bayi gitu, atau umur balita. Dan ini adalah yang titik-titik ini adalah outlier. Kemungkinan penumpangnya itu dia ada yang berumur 80 ke atas, berarti dia ada yang berumur udah lansia gitu. Dan ini adalah nilai maksimumnya gini. Nah, ini artinya dia outlier gini. Kalau melihat seperti ini berarti dia dikatakan data yang di luar rentang kelompok gitu. Oke? Nah, kita masuk ke scatter plot. Nah, scatter plot ini dia akan grafik mencar hubungan dua variabel numerik ini. Ini digunakan untuk mencari analisa korelasi gitu. Nah, ini adalah cara masukinnya itu tinggal masukin sns.scatterplot. Nah, kita ingin masukkan nilai untuk sumbu X-nya adalah umur dan ini adalah biayanya. Dan datanya adalah data frame. Nah, kita bisa lihat nih hasil korelasinya ini. Hubungan antara umur dan biaya yang dikeluarkan untuk tiket, mungkin untuk tiketnya gitu. Nah, ini berarti tidak ada hubungannya ini. Berarti semakin umurnya tinggi itu tidak berpengaruh dengan biaya yang dikeluarkan gitu. Berarti artinya ini tidak ada korelasi dalam hubungan dua variabel ini. Oke? Nah, kemudian kita masuk ke heatmap. Nah, heatmap ini adalah grafik berbentuk matriks warna yang menunjukkan nilai numerik antara dua dimensi. Ini sebenarnya digunakan untuk melihat korelasi antar dua variabel, hanya saja dia bisa untuk berbagai kolom gitu.
Tetapi ini hanya bisa digunakan untuk data numerik saja ya. Jadi kalau misalkan ada data objek, dia akan error. Nah, solusinya untuk cara buatnya itu, kita buat dulu variabel untuk menampilkan kolom yang bersifat numerik saja. Nah, cara buatnya itu df.selectDytes include number. Oke, ini tuh artinya kita mengambil data frame untuk kolom yang bertipe data numerik saja. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel. Kita buat variabelnya namanya numFeature. Artinya variabel yang bersifat. Tuh, kalian bebas saja nama variabelnya mau apa aja bebas. Nah, untuk membuat grafik heatmap-nya, kalian tinggal masukin sns.heatmap dan masukkan variabelnya numFeature.core. Oke? Dan annotate true. Nah, annotate ini apa? Dia akan menampilkan menampilkan angka dari setiap kotaknya. Nah, misalkan nggak pakai annotate, dia tidak akan seperti ini hasilnya. Nah, dia tidak akan menampilkan angka. Dan ini akan susah membaca hasil insight-nya gitu. Kita tampilkan dulu. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Nah, di sini aku akan mungkin jelasin angka-angka ini maksudnya artinya apa sih. Nah, di sini aku mau jelasin untuk tentang angka korelasinya. Misalkan, kalau angka korelasinya menunjukkan 0,0 sampai 0,9, berarti hubungannya itu sangat rendah. Artinya, kemungkinan dia ada hubungan, hanya saja dia hubungannya itu rendah, jadi hampir mendekati tidak ada hubungannya. Oke? Nah, kemudian ada 0,2 sampai 0,9. Dia artinya itu hubungannya rendah gitu. Ya hubungannya artinya rendah, berarti hampir mendekati juga. Ini angka segini, dan ini kuat. Nah, kalau kuat tuh berarti dia ada hubungannya gitu antara dua variabel. Oke? Nah, kita balik lagi ke graf. Nah, kita misalkan ambil contohnya, nah, PC class dengan vare. Oke. Ini artinya, mungkin aku dulu pesan dulu. Nah, ini artinya min 0,55 PC class dengan vare. Oke, artinya ini semakin kelasnya rendah atau misalkan angka yang satu maksudnya angka yang satu kelas yang paling tinggi berarti kan kelas VIP gitu. Artinya biaya yang dikeluarkan itu semakin tinggi. Artinya dia kebalikan gitu. Nah, semakin kelasnya level 3 berarti biaya yang dikeluarkan tuh makin rendah gitu. Sama aja kalian misalkan beli tiket kereta api kelas VIP, pasti biayanya akan semakin mahal gitu kan. Nah, terus contoh aja misalkan yang positif mana ya? Nah, ini ada 0,41 ini. Ini adalah sibling dan ini artinya dia semakin saudaranya banyak, dia akan partsnya banyak. Ini artinya parent. Berarti ada hubungan korelasi positif. Semakin dia saudaranya banyak, artinya parentnya juga akan naik. Tapi ini dia korelasinya dia masih hampir rendah gitu. Berarti belum ada hubungan yang sangat kuat. Bisa dikatakan ini sedang juga gitu. Oke? Nah, kemudian kita masuk ke grafik selanjutnya yaitu pair plot. Nah, pair plot ini adalah grafik yang untuk menampilkan beberapa scatter plot. Ini sebenarnya sama saja kayak heatmap menampilkan dari setiap kolom numerik, hanya saja dia berbentuknya scatter plot gitu. Nah, dia akan seperti ini. Nah, ini kalian juga bisa digunakan untuk mencari hubungan variabel. Kalian tinggal bisa baca aja, misalkan tadi mau baca vare dengan ini itu bisa aja dengan PC class gitu. Nah, ini kalian bisa aja nanti baca dari insight-nya kira-kira apa. Oke? Nah, setelah kita belajar modul kali ini, kalian sudah belajar cara membuat visualisasi dengan menggunakan library Seaborn, baik itu dari conplot, warplot, dan boxplot, listplot, atau KDE plot. Nah, Seaborn ini intinya kalian tuh lebih mudah untuk membuat visualisasinya dibanding Matplotlib sebelumnya. Karena dari aku sendiri pun juga kalau visualisasi lebih sering menggunakan Seaborn karena itu lebih gampang. Sekian yang bisa aku jelaskan dari modul ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan share ke teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.